Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudulkan farmakoterapi pada geriatri, yang beranggotakan Devi Restina Tambunan, Dumaria Sitorus, Herawati Sofia, Esther Manik, dan Firza Anissa. Yang pertama, definisi geriatri. Geriatri berasal dari kata geros yang artinya lanjut usia, dan iatri yang artinya kesehatan. Geriatri merupakan salah satu cabang dari gerontologi dan medis yang mempelajari khusus aspek kesehatan dari usia lanjut, baik yang ditinjau dari segi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang mencakup kesehatan badani, jiwa, sosial, serta penyakit cacat. Pasien geriatri adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas yang memiliki penyakit majemuk atau multipatologi akibat gangguan fungsi jasmani dan rohani, dan atau kondisi sosial yang bermasalah. Geriatri merupakan bagian dari populasi lanjut usia yang memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan pasien dewasa lainnya dan memberikan sejumlah gejala yang khas terdapat pada populasi lanjut usia. Gambaran umum karakteristik pasien. Gambaran umum karakteristik pasien pada wanita terdiagnosis ISK dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera pada PPT. Distribusi pasien berdasarkan usia. Menurut WHO, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, umur 60-74 tahun, yang kedua, 75-90 tahun, dan yang ketiga, di atas 90 tahun. Beberapa hasil yang didapat dikatakan bahwa usia menjadi salah satu faktor penyebab infeksi saluran kemih atau ISK. Prevalensi ISK lebih banyak terjadi pada wanita postmenopause atau wanita yang telah melewati masa menopause selama 1 tahun, dikarenakan menurunnya produksi hormon estrogen yang mengakibatkan pH pada cairan vagina naik dan meningkatkan perkembangan mikroorganisme di vagina dan peningkatan pelepasan cairan vagina yang berbau tidak sedap. Faktor lain yang memicu prevalensi ISK lebih tinggi pada wanita dikarenakan wanita memiliki uretra lebih pendek, yaitu 2-3 cm dibandingkan laki-laki. Pendeknya uretra pada wanita menyebabkan bakteri lebih mudah masuk ke dalam kandung kemih dan menyebabkan infeksi. Kemungkinan terjadinya ISK pada usia lanjut karena terjadinya penurunan daya tahan tubuh dan kurangnya menjaga kebersihan, mengakibatkan sistem imun kurang efektif, sehingga proses penuaan membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi. Faktor penyulit pada pasien geriatri. Faktor-faktor yang menyulitkan lansia yaitu dengan keadaan gizi yang diharapkan lansia akan tetap sehat dan mampu berkarya, usia produktif dapat ditingkatkan dan lansia tetap dapat ikut berpartisipasi dan pembangunan. Proses penuaan dalam tubuh juga mempengaruhi masuknya zat gizi yang dibutuhkan tubuh, sehingga manusia lansia dapat dimasukkan ke dalam kelompok rentan gizi. Timbulnya kerentanan terhadap kondisi gizi disebabkan adanya faktor-faktor penyulit, meliputi perubahan-perubahan yang terdapat pada lansia, baik perubahan fisik maupun psikososial. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian yaitu, adakah hubungan antara aspek psikososial dengan asupan zat gizi pada lansia? Tujuan umum panen adalah mengetahui hubungan antara aspek psikososial dengan asupan zat gizi pada lansia. Sedangkan tujuan khusus meliputi mengetahui hubungan antara kejadian pensiun, peristiwa kehilangan, serta kedudukan dalam keluarga dan masyarakat dengan asupan zat gizi pada manusia. Manula. Penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan metode survei dan pendekatan menggunakan lintang. Perubahan farmakoterapi. Geriatri juga telah mengalami perubahan dalam hal farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Perubahan farmakokinetik yang terjadi karena adanya penurunan kemampuan absorpsi yang disebabkan oleh perubahan dari saluran gastrointestinal. Perubahan distribusi terkait dengan penurunan cardiac output dalam ikatan protein obat. Perubahan metabolisme karena penurunan fungsi hati dan atau ginjal, serta penurunan laju ekskresi karena terjadinya penurunan fungsi ginjal. Obat harus berada pada tempat kerjanya dengan konsentrasi yang tepat untuk mencapai efek terapik yang didapatkan. Perubahan-perubahan farmakokinetik pada pasien lanjut usia dimiliki peranan penting dalam bioavailabilitas obat tersebut. Proses-proses farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Penundaan penggosongan lambung, reduksi sekresi asam lambung, dan aliran darah organ absorpsi secara teoritis berpengaruh pada absorpsi itu sendiri. Namun pada kenyataannya, perubahan yang terkait pada usia ini tidak berpengaruh secara bermakna terhadap bioavailabilitas total obat yang diabsorpsi. Beberapa pengecualian termasuk pada digoxin dan obat
dan obat dan substansi lain, misal tiamin, kalsium, besi, dan beberapa jenis gula. Yang kedua, distribusi. Faktor-faktor yang menentukan distribusi obat termasuk komposisi tubuh, ikatan plasma protein, dan aliran darah, organ, dan lebih spesifik lagi menuju jaringan. Semuanya akan mengalami perubahan dengan bertambahnya usia. Akibatnya, konsentrasi obat akan berbeda pada pasien lanjut usia jika dibandingkan dengan pasien yang lebih muda pada pemberian dosis obat yang sama. Yang ketiga, komposisi tubuh. Pertambahan usia dapat menyebabkan penurunan total air. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume distribusi obat yang larut air sehingga konsentrasi obat dalam plasma meningkat. Pertambahan usia juga akan meningkatkan massa lemak tubuh. Hal ini akan menyebabkan volume distribusi obat lemak meningkat dan konsentrasi obat dalam plasma turun. Namun terjadi peningkatan durasi obat, misal golongan benzodiazepin dari durasi normalnya. Yang keempat, ikatan plasma protein. Seiring dengan pertambahan usia, albumin manusia juga akan turun. Obat-obatan dengan sifat asam akan berikatan dengan protein albumin sehingga menyebabkan obat bentuk bebas yang meningkat pada pasien geriatrik. Saat obat bentuk bebas berada dalam jumlah yang banyak, maka akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi obat dalam plasma meningkat. Hal ini menyebabkan kadar obat tersebut dapat melampaui konsentrasi toksis minimum, terlebih untuk obat-obat paten. Komplikasi dan pengobatan rasional pada pasien geriatri. Komplikasi geriatri pada lansia sindrom geriatri merupakan berbagai gejala dari masalah kesehatan yang sering terjadi pada orang lanjut usia atau lansia akibat proses penuaan. Bila tidak ditangani dengan baik, sindrom ini bisa menyebabkan kualitas hidup lansia menurun. Sindrom adalah kumpulan gejala yang muncul bersamaan dan biasanya disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu. Sementara itu, geriatri adalah sebutan bagi kaum lansia, yaitu yang berusia di atas 60 tahun. Sindrom geriatri umumnya bersifat menahun dan tidak memiliki gejala yang khas atau spesifik. Contoh, inkontinensia urin dan tinja lansia. Dengan sindrom geriatri biasanya mengalami inkontinensia urin. Selain itu, penderita sindrom geriatri juga bisa mengalami inkontinensia tinja atau tidak bisa menahan buang air besar. Lansia dengan inkontinensia urin disarankan mengurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol, serta menghentikan kebiasaan merokok. Inkontinensia urin umumnya dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan, alat bantu medis, senam kegel, atau fisioterapi termasuk terapi listrik pada saraf yang mengatur fungsi berkemih. Sementara itu, penanganan inkontinensia tinja pada lansia bisa meliputi pemberian obat-obatan, rekomendasi pola makan, dan olahraga khusus, fisioterapi, serta operasi untuk memperbaiki otot di sekitar anus. Para lansia mengalami inkontinensia urin atau tinja juga biasanya perlu menggunakan popok dewasa. Pengobatan geriatri. Pengobatan pada pasien geriatri memerlukan perhatian khusus karena berbagai faktor, yaitu faktor fisiologis, penurunan daya tahan tubuh pada pasien usia lanjut, farmakokinetik, dan farmakodinamik yang terkait dengan bertambahnya usia. Faktor-faktor tersebut, jika tidak diperhatikan, dapat menyebabkan kegagalan dalam pengobatan karena terjadi perubahan efek terapi obat. Namun, hal tersebut kurang mendapat perhatian dari para praktis medik, sehingga pola pengobatan pada geriatri seringkali kurang rasional. Uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang rasional penggunaan antidiabetika pada pasien geriatri penderita diabetes mellitus di instalasi rawat inap rumah sakit. Contoh studi kasus. Untuk Indonesia sendiri, menurut laporan data dan hasil demografi penduduk internasional yang dikeluarkan oleh Bureau of the Census USA pada tahun 1993, dilaporkan bahwa pada tahun 1990 sampai 2025, Indonesia akan mengalami kenaikan populasi geriatri setinggi 414%. Suatu angka yang paling tinggi di dunia. Untuk ISSN 2087 sampai 5045 wilayah Sumatera Barat sendiri, jumlah populasi geriatri menurut Central Bureau of Statistics yang dicatat oleh Dijuari dan Anwar pada tahun 1994, total populasi adalah 291.930 jiwa dari seluruh populasi penduduk, yaitu 3.999.622. Martono dan Pranaka 2009 terkait belum pernah dilakukannya penelitian ADR terhadap pasien geriatri di bagian SMF penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang. Maka dilakukan penelitian terkait permasalahan ini terhadap pasien geriatri yang dirawat di ruang inap bagian SMF penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran yang bermanfaat untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam usaha mencegah dan mengurangi terjadinya kejadian ADR, sehingga akan memberikan keamanan
penggunaan obat pada pasien geriatri yang dirawat di bagian SMF ini. Hal ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari Sesientia Vol 5 nomor 1 Februari 2015, mengurangi beban terjadinya ADR. Lanjutan studi kasus. Metode penelitian. Penelitian dilakukan observasional, cross-seksional secara prospektif dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif, sampling populasi dan sampel populasi. Populasi penelitian adalah pasien geriatri yang dirawat inap di bagian atau SMF penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang selama 8 minggu pada bulan September sampai November 2010. Sampel penelitian adalah pasien geriatri yang dirawat inap di bagian atau SMF penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang selama 8 minggu pada bulan September sampai November 2010 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi: yang pertama pasien usia, yang kedua menyetujui ikut penelitian, yang kedua kriteria eksklusi: yang pertama pasien stadium terminal atau kritis, yang kedua pasien yang pindah ke bagian atau SMF lain, yang ketiga pasien yang tidak mendapat farmakologis. Yang ketiga, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independen, riwayat penyakit pasien. Yang kedua, variabel tergantung atau dependen, jumlah dan persentase kejadian ADR, outcome klinis dari kejadian ADR. 3. Prosedur penelitian langkah kerja. Yang pertama, semua penderita yang memenuhi syarat diikutkan dalam penelitian dan diminta persetujuan secara sukarela. Yang kedua, dilakukan pengumpulan data berupa umur pasien, jenis kelamin, diagnosa, keadaan penyakit yang menyertai, riwayat medis, penggunaan obat pada pasien dan dosis, angka laboratorium normal, dan standar rumah sakit digunakan untuk menentukan adanya ketidaknormalan. Fungsi ginjal ditentukan dari clearance kreatinin atau Cockcroft dan Graul 1976. Muhammad Jamil Padang selama pada bulan September sampai 2010 yang memenuhi kriteria dan eksklusi 8 minggu, November inklusi dengan studi pasien terapi, analisa data, dan kesimpulan penyajian data berupa data kuantitatif, yaitu berupa persentase kejadian ADR, limitasi penelitian. Limitasi dan penelitian ini adalah kemungkinan akan terdapat perbedaan respons ADR berdasarkan perbedaan ras yang diteliti, di mana akan terdapat perbedaan genomik di antara ras atau suku bangsa. Hasil dari pembahasan. Pada penelitian ini diperoleh data bahwa persentase pasien geriatri berdasarkan jenis kelamin N sama dengan 103 adalah pria 47,57% atau 49. Obat-obat tertentu memiliki resiko khusus terhadap pasien geriatri terkait dengan perubahan tersebut. Contoh, golongan obat benzodiazepin, di mana lama kerja dan efek sedasi dari obat ini akan lebih panjang pada pasien usia tua.
dan dapat meningkatkan resiko kejadian jatuh pada pasien tersebut. Hal ini merupakan contoh bagaimana penggunaan obat dan peningkatan sensitivitas terhadap efek obat dapat menimbulkan risiko terjadinya cedera serius dan dapat membahayakan jiwa. Karena angka kejadian insomnia meningkat seiring dengan peningkatan usia, akan terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan golongan sedatif pada pasien lanjut usia. Attineti M 2003 dari K.R. Regenstein 1984. Penggunaan alprazolam terhadap 9 orang pasien geriatri yang dirawat inap pada bagian atau SMF penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang ini sejumlah 6 pasien tidak menunjukkan reaksi ADR yang bentuk apapun. Namun pada 3 pasien geriatri lainnya timbul berbagai tingkat keparahan ADR. Kejadian ADR mendapatkan skor 6,7 dan 7 berdasarkan algoritma Naranjo. Skor ini dapat diartikan bahwa ADR yang terjadi adalah menunjukkan probable atau mungkin disebabkan oleh alprazolam. Rentang kategori probable atau tidak